keuangan personal. Yang pertama itu adalah pengertian perencanaan keuangan pribadi. Poin pertama, perencanaan keuangan adalah proses merencanakan pengeluaran, pembiayaan, dan investasi. Tujuannya untuk mencapai tujuan keuangan sekarang dan keuangan di masa depan. Poin ketiga, setiap keputusan keuangan harus mempertimbangkan pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Keempat adalah dengan perencanaan keuangan, seseorang dapat mengatur prioritas dan kebutuhan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah keputusan dalam sebuah keluarga. Poin pertama adalah setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Poin kedua, misalnya ada yang ingin membeli mobil, televisi, kulkas, atau menabung di bank. Yang ketiga, karena pendapatan keluarga terbatas, tidak semua keinginan dapat terpenuhi sekaligus. Poin keempat adalah oleh karena itu, keluarga harus menentukan prioritas dan membuat keputusan yang bijak. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan keuangan. Yang pertama itu menentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Kedua, menyusun perencanaan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, merencanakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, menentukan investasi atau tabungan agar tujuan keuangan dapat tercapai. Selanjutnya, pentingan keuangan pribadi. Poin pertama itu, pentingnya keuangan pribadi dapat membantu seseorang mengambil keputusan keuangan yang tepat, membantu memahami biaya peluang dalam setiap pengeluaran. Ketiga, memudahkan dalam mengevaluasi saran dan penasihat keuangan. Keempat, membentuk disiplin dalam mengatur dan menggunakan uang. Selanjutnya, menyusun rencana keuangan. Poin pertama adalah mengevaluasi kondisi keuangan yang saat ini. Kedua, membuat daftar pendapatan dan pengeluaran bulanan. Yang ketiga, mengetahui jumlah tabungan atau investasi yang dimiliki. Keempat, menentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Jenis tujuan keuangan yaitu yang pertama adalah tujuan jangka pendek. Contohnya membeli mobil atau berlibur dalam waktu sekitar 5 tahun ke depan. Yang kedua adalah tujuan jangka menengah. Contoh pendidikan anak, membeli rumah, atau memulai usaha baru dalam 10-15 tahun. Nah, untuk tujuan jangka panjang itu contohnya persiapan pensiun di masa depan, melunasi pinjaman, dan menyiapkan dana darurat. Komponen perencanaan keuangan yaitu adalah penganggaran atau budgeting, mengatur pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Kedua, mengelola uang, mengatur penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, membiayai pembelian besar seperti membeli rumah atau mobil. Yang keempat, melindungi aset melalui asuransi kesehatan, rumah, atau kendaraan. Yang kelima adalah menginvestasikan uang, menanamkan dana, dan memperoleh keuntungan. Yang keenam, merencanakan dana pensiun, menyiapkan dana untuk di masa tua. Dan yang terakhir adalah perencanaan pajak, mengatur kewajiban pajak secara efektif. Selanjutnya, investasi dan perlindungan aset. Yang pertama adalah dana yang dimiliki dapat diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, contohnya adalah investasi saham, obligasi, reksadana, dan deposito bank. Yang ketiga adalah investasi membantu meningkatkan nilai tabungan di masa depan. Yang keempat, selain investasi, penting juga melindungi aset melalui asuransi, setiap asuransi kesehatan, rumah, ataupun kendaraan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, perencanaan keuangan membantu seseorang mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Yang kedua, dengan perencanaan yang baik, seseorang dapat mencapai tujuan keuangan di masa depan. Yang ketiga, perencanaan keuangan juga membantu menghindari masalah keuangan dan mempersiapkan keadaan dana darurat. Dan yang terakhir adalah oleh karena itu, disiplin dalam mengelola keuangan sangat penting untuk mencapai keamanan finansial. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih. I just had to let you know you're